Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridaillahi ta'ala azza wa jalla wa bil ijabati du'a bil mu'jizati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi minal kiram syaikhul lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin Nabil Hidir Abil Abbas Balyan bin Malkan khususan Nabila Sulaiman bin Daud alaihi salam syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar wa Nakir wa Rukib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihimus salatu wassalam syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil alamin. Amin. Wa inna hadrati ahli silsilati hadil asmil hikmati bijahihim 'indaka ajmain khususan sayyidina Balyan bin Malkan Abu Abbas Khidir alaihi salam wa khususan sultan awliya ghasil a'zami wa ghasil samadan wa qutubir rabbani wa syahidin Abdul Qadir Jailan wa Syahabil Hasan Ali Al-Syadili wa Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa Syekh Muhyiddin Al-Arabi wa Syekh Abil Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa Syekh Ahmad Rifa'i radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi Summa ila hadrati Allah Maulana Malik Ibrahim Garsik Waradin Rahmat Sunan Ampel Waradin Ainul Yakin Sunan Giri Waradin Qasim Sunan Darajat Waradin Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Waradin Ja'far Siddiq Sunan Kudus Waradin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Waradin Umar Sa'id Sunan Muria Waradin Syahid Sunan Kalijaga wa Maulana Radin Fatah Damak wa Syekh Abdul Muhib Mijahan wa Syekh Mukhatib Wahid Panyalahan wa Syekh Maulana Mansur Cikaduan wa Syekh Maulana Hasanuddin Banten qaddasallahu sirrum radhiyallahu anhum wa usulihim wa furu'ihim wa masyaihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhidin minhum wa nas'aluka al barakatihim wal karamatihim syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يا الله يا رب. الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من علمائك المكرمين المعظمين وتلهمنا بها علما لدنية بإلهام الملائكة المقربين وترزقنا بها فهم النبيين وحفظ المرسلين وتجيب بها دعوتنا بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة ومن المقربين وتحشرنا بها بعبادك الصالحين في الدارين من الآمنين وتعود بركاتها علينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا وعلى أهل بيتنا وعلى جميع المسلمين والمسلمات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا فتح يا عليم يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا فتح يا عليم يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا فتح يا عليم يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين اللهم إنا نسألك أن تلهمنا علوما لدنيا بحق بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji senantiasa mari kita semuanya serahkan hanya milik Zat Ilahi Robbi. Puja senantiasa kita panjatkan kepada Zat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan umur. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu, diberikan kekuatan untuk melangkah dari rumahnya masing-masing, di mana jika kita menuruti nafsu memang enaknya itu ngarengkol, ngagocot. Alhamdulillah pertolongan Allah, kekuatan Allah diberikan kepada kita sekalian. Sekali lagi semua-muanya adalah itu kehendak Allah atau pertolongan Allah. Jangan pernah sekali-kali kita mengaku bahwa kita berpindahnya tempat dari suatu tempat ke tempat lain itu karena tenaga kita, karena semata itu adalah pertolongan Allah, Allah yang menggerakkan kita. Untuk itu tidak ada lagi kata yang pantas untuk diucapkan oleh kita semuanya selain kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, junjungan kita, panglima revolusi Islam, yang mana yang telah mengajarkan kepada kita, yang mana menjadi sirajul mukminin, lampunya bagi orang-orang yang beriman, dari masyrik sampai maghrib, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai kepada daerah kita Buana Sutarsidin. Alhamdulillah tertanam di dalam hati kita kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syariatnya melalui yaitu dakwahnya baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita kelak semoga kita semuanya digolongkan, diakui umatnya
ya kakelek kapangke kasangkeh kasimeuh kabanjur kakecretan cek bahasa Sunda nama gitu. Kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu ya manusia bingung yang tidak ada taranya, lari ke sana kemari, datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, bergelombolan semuanya memohon pertolongan. Tapi semuanya Nabi tidak bisa menolong, hanya satu yang dapat memberikan syafaat, melainkan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sudah di-share di grup medsos RW ya, atau di medsos Muhibbin juga, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir saya akan membahas sedikit, yaitu kajian mengenai judulnya, yaitu menata kehidupan lahiriah. Karena ada batiniah dan ada lahiriah. Menyambung dari pembahasan di bulan lalu, yaitu skema amaliyah dinul Islam ya. Amaliyah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada iman, ada Islam, ada iman, dan ada ihsan ya. Globalnya seperti itu, iman, Islam, iman, ihsan. Kemudian dari Islam itu ada lagi, yaitu setelah kita beragama Islam, rumusannya itu adalah ibadah ya. Ketika kita sudah beragama Islam, sudah beriman kepada Allah, maka kita dituntut, diwajibkan untuk beribadah. Jika tidak, berdosa. Jika tidak, malaikat Raqib dan Atid akan mencatat. Tentunya kalau kita tidak beribadah, sudah yakin, sudah percaya, tapi tidak beribadah kepada Allah, maka malaikat Atidlah yang akan mencatat. Jadi sejauh mana daripada pengamalan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Islam, kemudian ibadah, sasarannya apa? Ibadah adalah tentu tidak ada lagi la ilaha illallah. Sasarannya hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fungsinya apa sih? Fungsinya adalah menata kehidupan lahiriah. Nah, gitu ya. Jadi saya uraikan dulu dari penjabaran di atas. Menata kehidupan lahiriah. Kalau manusia tidak beragama, maka akan carut marut, akan segala diterjang, tidak memperdulikan halal dan haram. Nah, agamalah yang mengatur baik dan buruknya itu. Kemudian setelah fungsinya tadi adalah menata kehidupan lahiriah ya, menata kehidupan lahiriah. Praktek amaliyahnya seperti apa? Praktek amaliyahnya adalah dengan 1, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi praktek amaliyah dalamnya Islam adalah kita diperintahkan untuk bertaubat. Perintahkan untuk apalagi tadi takwa kepada Allah. Kemudian yang ketiganya adalah istiqomah dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Kemudian yang kedua setelah Islam, kemudian iman. Ya, iman rumusannya apa sih? Turunnya dari setelah iman apa? Ubudiyah. Ya.
Apa sih telah ubudiyah itu maksudnya untuk apa? Tujuannya, sasarannya adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu beribadah itu tidak ada lagi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya untuk apa? Iman, menata kehidupan batininya. Ya. Jadi tadi ya, yang tiga ini tidak bisa lepas, Pak. Islam, iman, ihsan. Ya. Islam, iman, Islam. Apa namanya? Ihsan. Islam tadi hanya menata apa? Hanya menata lahiriah. Kemudian yang menata batiniah mana? Iman. Ya, menata batiniah adalah iman. Fungsinya adalah menata kehidupan batiniah. Kemudian praktek amalia dalam iman apa? Setelah iman kita percaya kepada Allah, tentunya dalam segala melaksanakan ibadah tadi harus didasari satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun dalam keadaan ngantuk, bismillah, nawaitu lillah, ya Allah. Berangkat sini, kemudian sholat berjamaah lillah. Kemudian setelah itu nanti setelah duduk sejenak di sini, nawaitu lillah. Kemudian kita ada kegiatan lain untuk maisha, misalnya syariat, melaksanakan mencari nafkah untuk keluarga, ada yang bekerja kerasnya mencangkul, pokoknya segala macamnya nawaitu lillah, semuanya lillah lillah. Nah, ini adalah daripada tadi praktek amaliyah mana? Praktek amaliyah iman. Berarti segala amal ibadah tadi, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya harus lillah. Ya, harus didasari dengan ikhlas. Kemudian yang keduanya apa? Kesungguhan hati. Ya, benar-benar hatinya sungguh-sungguh ya. Ridha lillahi ta'ala. Karena tidak ada lagi yang dicari, bukan karena pujian manusia, bukan karena disanjung-sanjung dan lain sebagainya, bukan, tapi tujuan kita adalah lillah, menuju Allah kan tadi. Jadi tingkatannya setelah iman, kemudian ubudiyah, berubudiyah, ibadah. Kemana beribadahnya? Menujunya kepada Allah. Untuk apa sih? Tujuannya adalah menata batiniah. Ya, kemudian prakteknya apa barusan? Yaitu dengan ikhlas. Kemudian sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Kemudian tumanina. Apa itu tumanina? Ketenangan hati. Ya, Pak, tumanina. Makanya ketika sholat kita setelah takbiratul ihram mau ruku, Allahu akbar, truk tumanina. Ya, tumanina. Jadi sholatnya itu baru gini sudah gini tong masih kikituan tos Allahu akbar. Itu teh tumanina. Bi qadril subhanallah. Sakadar-kadar membaca subhanallah ya, macakeun eta. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya wilayah pengetahuannya. Tadi praktek amaliyahnya adalah ikhlas, kesungguhan hati, kemudian tumanina. Kemudian wilayah pengetahuannya dengan apa? Iman itu dengan thariqah. Thariqah itu dengan jalan. Salat apakah itu thariqah? Thariqah itu teh jalan. Jalan apa? Jalan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan salat. Maka dalam hal lain mengatakan bahwa jika Allah ingin memudahkan urusanmu, ya, maka perbaikilah salatmu. Ya, termasuk rezeki, termasuk keluasan masalah kelancaran dalam pekerjaan, kelancaran dalam bisnis, dalam apalah, segala-galanya selesaikan dengan sholat. Nah, sholat ini termasuk tadi thariqah, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmunya mana yang harus kita tekankan, yang harus kita pelajari dan tidak boleh ditinggalkan. Ya, ini dalam wilayah thariqah apa? Ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Kalau tadi yang syariat yang harus ditekankannya mana? Wilayah pengetahuannya. Ya, wilayah pengetahuannya di mana? Yaitu syariat. Syariat itu istilahnya melaksanakan aturan-aturannya. Syariatnya mana? Ilmunya atau disiplin ilmunya dengan apa? Kita berkewajiban mempelajari ilmu apa? Kita wajib mempelajari ilmu fikih. Disiplin ilmunya ilmu fikih. Makanya
ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf ini tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Karena untuk memperbaiki amal syariah tadi belajar ilmu fikih. Untuk memperbaiki amal amal batinnya belajar dengan thariqah. Ya, dengan thariqah. Untuk memperbaiki hakukul hakikoh. Ya, Masya Allah, ini ilmunya adalah ilmu tasawuf. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya pengulasan saja ya, ilmu pengulasan yang pernah dibahas. Memperbaiki amal zahir ya, atau anggota lahir. Tadi karena ada amalan itu, ada amalan syariah, ada amalan thariqah, ada amalan haqiqah. Kita belajar di syariat terlebih dahulu. Dari mana sih ngambil rujukannya, sumber kitabnya? Diambil dari kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah Asyarqandi. Ya. Jadi dari kitab Hikam. Ya, kita belajar fikihnya alhamdulillah ya, suka dibahas oleh pengarsa Ustadias. Pengarsa Ustadias membahas fikih itu teh wilayah syariat, itu teh wilayah syariat. Kalau kita ibadah sholatnya mau diterima bagaimana? Wudunya, mengenal airnya, seperti itu. Dari situ, dari kecil apapun diatur oleh agama, Masya Allah, yaitu oleh agama Islam. Ya. Menata kehidupan lahirnya. Ada tiga hal yang dapat membersihkan amal ya, atau anggota lahir, atau yang disebut dengan zohir. Mana yang dapat membersihkan? Sebagaimana tadi pernah disabit di mukadimah, yaitu yang pertama adalah taubat. Itu untuk membersihkan zahir. Setelah taubat tadi apa? Yaitu takwa. Kemudian yang ketiganya adalah istiqomah. Insya Allah satu-satu akan dibahas. Ya, satu-satu akan dibahas. Tapi jika tidak tidak sampai tamat, ya insya Allah bersambung. Seperti itu ya, insya Allah bersambung. Saya akan menguraikan terlebih dahulu masalah yang pertama. Kedudukan yang pertama yang dapat membersihkan anggota zahir ya, atau lahiriah adalah dengan taubat. At-taubatu menurut bahasa adalah kembali. Sedangkan menurut arti syara adalah kembali dari perbuatan yang tercela menurut syara. Ya, perbuatan yang tercela menurut syara. Kemudian kemana kembalinya? Yaitu kepada perbuatan terpuji menurut syara juga, bukan menurut kita. Menurut syara, menurut aturan, menurut hukum Allah, seperti itu. Banyak sekali ya ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan masalah taubat, dan banyak juga hadis-hadis ya. Saya akan uraikan ya sedikit ya, dari sekian banyak saya akan uraikan masalah yang pertama yang disebut dengan taubat terlebih dahulu. Karena rentan Pak, saya sudah sering katakan, dari mulai bangun tidur tadi sampai sekarang ini, apakah ada jaminan kita tidak berdosa? Tidak ada. Semuanya yakin kalau saya nanya di sini semuanya akan terdiam. Apakah ada jaminan dari mulai bangun tidur tadi kita sampai sekarang ini aja, jangan satu harian, sampai sekarang, apakah ada jaminan kita tidak melakukan dosa? Tidak ada. Semuanya itu rentan kita itu dengan dosa. Tetapi walaupun kita banyak dosa, kalau kita kembali tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, sebanyak apapun dosa yang kita punya, andaikan dibandingkan dengan buih yang ada di lautan, dosa kita lebih numpuk, lebih banyak, dengan syarat taubatan nasuha, benar-benar taubat, benar-benar kembali kepada Allah daripada perbuatan-perbuatan tercela itu, maka pintu taubat dibuka oleh Allah dengan selebar-lebarnya. Masya Allah.
Itulah ya. Mana sih dalilnya? Di antara ayat-ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat An-Nur, firmankan dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah firman dalam Al-Quran, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Orang beriman apakah rentan melakukan dosa? Iya tadi, karena tadi kan susunan daripada amaliyah itu kan tadi Islam, iman, ihsan. Di wilayah di wilayah Islam saja kita banyak sekali melakukan melakukan kesalahan-kesalahan. Contohnya ketika ibadah ya sakarpe dewe nih basa Jawana kan gitu. Sakahoyong nyalira ente melalui pikihna sareng sajabina. Nah, itu kan bisa dosa kan, bisa jadi kan juga tidak sah. Seperti itu. Nah, kita bertaubat kepada Allah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam surat At-Tahrim juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya. Ulah taubat jika makan sambal, terus apalah ada coldei ya itu. Sudah melakukan dosa tobat, melakukan dosa lagi tobat, melakukan dosa lagi tobat, terus begitu. Khawatirnya apa? Pas kita melaksanakan maksiat, dosa, Allah hentikan denyut nadi kita, Allah hentikan pompa jantung kita. Cilaka 12. Aduh, orang tua dulu nyebutin cilaka 12 teh naonnya? Aya maknana ternyata. Ya, kalau ditelusuri celaka 12 teh sugan teh biasa we, perkataan-perkataan biasa. Padahal mah maknanya luar biasa. Tertuju kepada siapa sih itu 12 itu? Tertuju pada diri kita. Naon kenapa ke diri kita? Coba 12 naon artina? Ya urang mah sebenarnya 12 itu nuju kepada kita. Cilaka 12 cenah maneh. Henteu hiji, henteu tilu sugan cilakana, tapi 12 tertuju pada diri kita. Ternyata lubang-lubang yang ada pada diri kita jumlahnya 12. Kalau tidak percaya mari kita hitung. 2 lubang mata kita, 2 lubang hidung kita, jadi 4. 2 lubang telinga kita, jadi 6. Kemudian 1 lubang mulut kita, jadi 7. Kemudian 2 lubang pinare, walaupun yang laki-laki itu tetap ada Pak bolong itu teh. Ya. 7 dengan 2 jadi 8. 7 jadi 9. 9. Kemudian turun lagi sedikit ada pusar ini. Ya. Pusar ini juga bolong. Ya. Totalnya jadi berapa Pak? 10. Ya, 10. Turun lagi kepada kemaluan kita. Itu juga bolong. Itu 11. Kembali langsung ke belakang, anus kita atau dubur kita, jadi 12. Ternyata ucapan cilaka 12 seka urang, di mana-mana urang melanggar aturan ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal cilaka 12. Gosong kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya. Itu ayat yang kedua Pak menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Nanti saya akan uraikan terkait tobat yang diterima Allah itu kriterianya seperti apa, insya Allah akan dijelaskan.
Sekarang saya akan bahas dulu terkait ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati, Pak. Sekali lagi, jangan berkecil hati. Saya yakin, saya sendiri, ya, bapak-bapak semuanya pasti punya masa lalu, pasti punya dosa. Jadi pertanyaannya, jangan menunda-nunda taubat. Sebelum apa? Sebelum Allah cabut ruh kita. Jangan pernah menunda-nunda taubat. Dari mulai balik kita dulu, ya Allah, saya melakukan dosa taubat kepada Allah. Makanya alhamdulillah tahanus binikmah. Ya, kalau saya seminggu sekali di Majlis Ta'lim Al-Arab itu suka diadakan sholat hajat 12 rakaat. Tepatnya di malam Selasa, ya. Sholat hajat 12 rakaat. Sebelum sholat hajat, sholat taubat dulu. Ya, 4 rakaat 2 salam. Kemudian sholat hajat 12 rakaat. Ditutup dengan witir, ya, dengan witir. Ya, alhamdulillah saya menjalankan apa? Menjalankan thariqah yang diajarkan atau ijazahkan oleh guru saya dari pondok pesantren Tulung Agung Petak. Ya. Alhamdulillah, ya tahadus binimah. Tujuannya apa tadi? Ya, karena kita itu rentan daripada dosa-dosa. Kemudian ayat yang selanjutnya yang berkaitan, yang berkenaan dengan tadi masalah taubat. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Kalau orang merasa banyak dosa, pasti dia akan taubat kepada Allah. Jangan merasa bahwa diri kita tidak punya dosa. Kenapa? Kalau kita merasa diri tidak punya dosa, maka kita akan mengabaikan urusan taubat. Ya. Sekali lagi kita baca diri kita dari mulai bangun tidur sampai sekarang tidak ada jaminan kita tidak berdosa. Ya. Selanjutnya ayat yang berkenaan dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an 'ibadi wa ya'khudus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi cepat-cepatlah, bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang suka ada datang, ya, saya pernah dicurhati oleh orang, ya, hamba Allah datang, Pak Ustadz, saya ini sudah banyak maksiat, sudah banyak sekali dosa yang saya lakukan, minum, makan pil, ya, sabu-sabu dan lain sebagainya. Apakah saya ini pantas, ya, kelak masuk surganya Allah? Begitu pertanyaannya. Saya bilang, saya jawab begini, jangankan bapak, ya, kami semuanya yang sholat juga itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita menjalankan syariat. Wilayah kita adalah wilayah syariat, menjalankan syariat. Sudah diajarkan dari mulai turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah SAW biwasitotil Jibril, melalui malaikat Jibril. Bukan Allah tidak mampu langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW, bukan, tetapi Allah di situ, ya, memberikan pelajaran kepada kita supaya kita baca. Allah menurunkan ke malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menurunkan, menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ayat yang pertama keluar diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Kan gitu. Dan yang pertama wahyu yang diturunkan sebanyak 5 ayat, ya. Nah, langsung oleh oleh malaikat Jibril, ya, ditaruh, disimpankan dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masalah dalil-dalil taubat. Nah, sekarang hadisnya, mana sih hadisnya? Kita diperintahkan untuk taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Masya Allah. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga dengan keluarganya, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya istighfar. Dalam satu hari satu malam Nabi tidak pernah meninggalkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ba'da sholat maktubah kan kita itu awalan ucapan yang setelah selesai salat istighfar, istighfar. Nabi tidak pernah meninggalkan. Di sini dijelaskan ilai mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah ya, setiap harinya 100 kali. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain dijelaskan, innal bil maghribi baban mabtuhan li taubati masiratuhu sab'una sana la yughlaqu hatta tatlu'a syamsu min nahwi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sesungguhnya di di penjajahan barat terdapat pintu yang terbuka untuk taubat. Jarak perjalanannya 70 tahun. Masya Allah, jarak perjalanan 70 tahun yang tidak akan tertutup hingga matahari terbit dari arahnya. Jadi Allah Maha luar biasa memberikan kepada kita sekalian, sebelum nyawa ada di kerongkongan di sini, sebelum ruh ada di sini dicabut oleh Allah, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Tetapi ketika ruh sudah ada di kerongkongan di sini, sudah di tenggorokan, ketika Fir'aun mengejar tentara pasukan Nabi Musa alaihissalam, dikejar-kejar karena dia merasa bahwa dia paling hebat, dia Tuhan, akan diminasakan. Dengan izin Allah, pertolongan Allah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya di laut, maka laut terbelah menjadi 2 bagian. Maka tentara Nabi Musa menyeberang dengan enaknya, selamat sampai akhirnya, sampai pinggir lagi. Kemudian tentara Fir'aun mengejar, menggebu-gebu, bahwa anggapan ketika tadi tentara Nabi Musa alaihi salam dikejar sudah mentok, sudah dikepung dari sana dari sini, harapannya pasti hancur, pasti mati ini Musa. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan memukulkan tongkatnya, terbelah sehingga tentara Nabi Musa alaihissalam menyeberang dan diselamatkan. Tentara Fir'aun mengejar dengan menggebu-gebu tadi, setelah kumpul semuanya di tengah lautan, dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihentakkan air yang sifatnya kan lembut, dihentakkan, maka bertumpah darah semuanya. Maka disebut sampai sekarang Laut Merah. Masya Allah, pertolongan Allah. Di situ baru berucap Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Masih kekeh sombong, enggak amantu billah gitu ente. Tetapi dia, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Masih kesombongan gitu. Nah, ketika ruh sudah ada di kerongkongan, maka tidak ada maaf bagimu. Maka maha luar biasanya Allah,
masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Dari apa? Dari kesalahan-kesalahan. Karena surga itu tempatnya orang-orang suci, orang-orang bersih. Jadi jikalau ada totol-totol, andaikan kita punya cermin di rumah, totol-totolnya berintiknya banyak misalnya kan, kita bersihkan supaya apa? Kita bisa bercermin dengan jelas seperti itu. Ya. Logikanya kita punya pakaian kotor juga, nggak mungkin langsung ditaruh di lemari, pastilah ditaruh di tempat yang kotor. Nanti setelah itu direndam pakai deterjen, kemudian digiling, dicucikan, dibilas beberapa kali, kemudian supaya wangi, pakai molto, pakai pewangi. Akhirnya setelah itu supaya tidak kusut, digosok. Setelah digosok baru disimpan di tempat yang rapi, yaitu di lemari. Seperti itu. Begitu pula dengan kita. Ketika kita mempunyai dosa, pasti dipinta pertanggungjawaban atas dosa-dosa tersebut. Yang tadinya dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dulu, tetapi karena ada iman di dalam hatinya, suatu saat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan, rek disiksa atau rek langsung nikmat? Dan moal aya jalmi nu hoyong disiksa. Maka usahanya dengan menjalankan syariat kita, lelah kita dilawan, nafsu kita hoream dilawan. Salat pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah urusan salat. Bukan ditanya berapa kali naik hajinya, berapa puluh membangun masjid, berapa juta miliar Anda menyantuni anak yatim. Tidak. Yang pertama ditanya adalah urusan salat. Ketika salatnya beres, maka insya Allah aman kesananya begitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tadi diperintahkan oleh Allah untuk untuk tobat. Nabi juga mengajarkan kepada kita tobat, ya. Tadi Fir'aun, ya, karena ruhnya sudah ada di tenggorokan, maka tidak ada maaf bagimu, maka dia mati dalam keadaan kesengsaraan. Di dunia saja sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kelak di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita uraikan kembali, bertaubat itu ada dua macam. Ya, bertaubat itu ada dua macam. Ada bertaubat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, ada juga hablum minannas. Ada yang berhubungan dengan hak Adam, yaitu manusia. Adapun bertaubat, ya, dari dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, syarat-syaratnya sebagai berikut. Syarat-syaratnya ada 3. 1, an-nadmu. Apa itu nadmu? An-nadmu itu artinya menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Persyaratan dosa harus menyesal. Lamun ente menyesal mah lain ge tobat. Berarti dia tidak merasakan dosa kalau begitu. Jadi bertaubat itu menyesali dosa yang pernah ia lakukan, yang berhubungan dengan Allah. Ini baru berhubungan dengan Allah, ya. Persyaratannya 3. Yang pertama adalah an-nadamu, ya, atau an-nadamu, yaitu dosa yang berhubungan dengan Allah. Bertaubatnya itu menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi, tidak akan melakukannya lagi. Jadi bertaubat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Persyaratannya itu. Yang kedua adalah al-iqla'u. Al-iqla'u artinya meninggalkan dosa yang sedang diperbuat. Namun aina keur maksiat, aduh langsung ngagepek, Allahu Akbar, abdi teh ieu teh dosa Gusti Allah tabarakallah. Akhirnya walaupun itu menguntungkan, walaupun itu menggiurkan, menjanjikan, pokoknya iya dosa, iya bakal geus tinggalkan kan gitu. Meninggalkan dosa yang sedang dilakukan atau yang sedang diperbuat, ditinggalkan. Dan persyaratan yang ketiga adalah al-azmu. Apa itu al-azmu?
artinya niat yang kuat untuk tidak pernah melakukannya lagi. Berazam di dalam hati, ya Allah abi tobat, moal sekali-kali deui, gitu bahasa Sunda. Berazam tidak akan melakukan dosa itu lagi. 3 persyaratan ini jika dilakukan seorang yang taubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, menyesal atas dosa yang dilakukannya. Yang kedua, meninggalkan dosa yang sedang dilakukannya. Dan yang ketiga adalah berazam bahwa niat di dalam dirinya bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Maka sebanyak apapun dosa kita dibandingkan dengan buih yang ada di lautan, dosa kita lebih banyak, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Syarat tadi taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya. Ya. Pernah saya jelaskan kemarin malam Jumat di ibu-ibu, sampai merinding, sampai ada ibu yang bertanya juga terkait dosa. Ya. Terkait dosa berkaitan dengan zina. Ya, dengan zina. Zina 1 kali dalam kitab Tanqihul Qaul itu dapat melebur amal 80 tahun. Masya Allah. Zina 1 kali, ya, itu dapat menghancur atau menghapuskan amal 80 tahun. Kemudian ada ibu-ibu, cenah belum tentu umur kita sampai 80 tahun. Aik itu mah hancur gara-gara eta. Ya. Belum saya jabarkan masalah ini taubat. Ketika manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu, tidak menutup kemungkinan Allah masih bisa mengampuninya. Dengan apa? Taubatan nasuha. 1, menyesal atas perbuatan tersebut. Yang kedua adalah meninggalkan dosa yang dilakukan. Yang ketiga adalah tadi berazam tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersesat tersebut. Insya Allah bertaubat kepada Allah. Ngan tadi ulah taubatna taubat sambel. Celom deui geus buguh dosa. Atuda enak cenah, atuda lezat ya mah. Wah, bahaya ketika Allah hentikan nyawa kita, ya, denyut nadi kita dalam keadaan maksiat. Nauzubillah, neraka jahanam ternganga untuk orang yang berbuat dosa. Nauzubillah, ya. Itu persyaratan tobat dengan Allah 3 ya Pak ya. Kemudian ada taubat yang berhubungan dengan hakul adam. Syarat-syaratnya ada 4. Kalau tadi hubungan dengan Allah ada 3, tapi sekarang berhubungan dengan manusia ada 4. Yang 3 sama, yang 1 beda. Yang 1 yang pertama tadi nadmu, pasti menyesal. Kita berhubungan dengan sesamanya, hampura abi kamari nya ngaledek didinya, nya nepi ka didinya bendu ka kuring misanakan gitu. Hampura abi kadinya kemarin berkata kasar. Hampura itu kan gitunya. Langsung ya menyesal. Hampura pisan hampura kan gitu. Makanya kita itu ada tradisi ya, setiap lebaran di hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Adha itu suka ada berjabat tangan, karena ada hadis menjelaskan bahwa ketika seorang mukmin bertemu dengan seorang mukmin kemudian dia berjabat tangan, maka akan bergugurlah dosa-dosanya seperti bergugurannya daun atau ranting-ranting yang kering berguguran gitu. Karena apa tadi? Hubungan dengan Allah beres, sholatna hebat, tahajudna taraka kantun, baca Quranal Masya Allah gak pernah ketinggalan. Tapi kita berbuat yaitu dosa dengan tetangga, kemudian kita tidak al-baro'ah, kemudian kita tidak al-islah dengan tetangga, bakal jadi halang, bakal jadi penghalang kita masuknya surganya Allah. Cek Allah ulah waka sok sanajeun anjeun taat ka kami ibadahna hebat, sok sanajeun anjeun sodakona hebat, sok sanajeun zakatna hebat, tapi anjeun boga masalah jeung tetangga anjeun can beres, ulah waka asup ka surga, bereskeun heula disab heula atuh
dikurangan heulang kete masih kene culaut karena kasayan teh timbanganna. Ketika masih kene culaut, insyaallah bakal masuk surganya Allah. Persyaratan tobat dengan kepada sesamanya adalah satu, an-nadmu, menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang kedua tadi al-iqla'u, meninggalkan dosa yang sedang dilakukan. Yang ketiga al-azmu adalah meninggalkan berazam tidak akan pernah mengulangi lagi dosa tersebut. Hampurannya moal bisa kali-kali deui nganyerikeun ka didinya gitu. Dan yang terakhirnya adalah al-baro'atu. Nah, ini makanya bedanya dengan tadi dengan bertaubat kepada Allah, bedanya ini al-baro'atu atau yang disebut dengan istihlal, ya. Al-baro'ati, bersih dari semua hak adami. Bersih dari mana? Bersih dari semua hak adami, itu baik yang berhubungan dengan kesalahan harga diri ataupun yang berhubungan dengan materi atau harta. Maka Rasulullah SAW ketika menyolatkan seorang mayit tidak mau menyolatkan terlebih dahulu sebelum hak adaminya beres dulu. Ya, apabila ada tadi sangkut masalah hutang piutang, kan diinikan dulu ya. Apakah ini mayitnya ada hutang? Ada. Siapa yang akan menjamin saya sekeluarganya? Misalnya kan gitu. Kemudian dicumponan ku kewajiban saha, ku kawan ahli warisna. Maka barulah Rasulullah SAW menyolatkannya. Apabila dosa itu merupakan kesalahan pada manusia yang berhubungan dengan harga diri, maka caranya dengan apa? Harus minta maaf. Sekarang mah pencemaran nama baik, macam-macam ya sekarang mah ya. Nah, itu harus minta maaf. Disebutkannya dalam ini mah klarifikasi cenai namanya baiknya gitunya. Oh, ada kesalahan langsung kan gitu ke netizen dan lain sebagainya. Nah, dengan caranya ketika ada berhubungan dengan manusia maka harus minta maaf. Jika masih ada orangnya, bagaimana kalau sudah tidak ada? Nah, ada kelanjutannya Pak ini. Ya. Apabila orangnya sudah meninggal, ya, apabila orangnya sudah tidak ada di muka bumi ini atau berada di tempat yang jauh dan kita tidak mempunyai kontaknya atau tidak tahu alamatnya, terang di mana, ngan hirup kan mah hirup, ngan tisapet harita binyen dosa ka anjeuna teu penak deui dugi ka ayeuna misalnya. Nah, bagaimana kalau itu terjadi seperti itu? Ya. Pokoknya mah geus teu mungkin berhubungan, geus moal kapenak, maka didinya ya, hendaknya mohon ampun kepada yang bersangkutan kepada Allah. Mohon ampunkan kepada Allah dengan cara membaca Allahumma ighfir lana walahu. Gitunya, upami orang berdosa jeung seseorang, kemudian jalmina teh ujug-ujug ka mana teu aya alamatna, teu pernah kontakna. Urang kan masih hubungan dosa eta. Karena apa? Belum baroah, belum saling bereskeun tadi. Kalau masih ada, kita bisa sasalaman, minta dihampura. Tetapi kalau dia tidak ada, bagaimana? Apakah tetap dosa itu akan hilang? Kemudian kita tobat hanya kepada Allah, kemudian ada berkaitan dengan manusia? Tetap tidak. Makanya ada di sini diajarkan yaitu berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lana walahu. Allahumma ighfir lana walahu. Hal ini tidak cukup hanya dengan meminta halal kepada ahli warisnya. Punten, tadi hubungan dengan manusia. Ada hubungan lagi tadi manusia itu dengan terkait harga diri dan ada juga terkait dengan harta benda. Bagaimana kalau dengan terkait harta benda? Kemudian tadi kita mau membayar hutang kita, orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, maka datanglah kepada ahli warisnya. Datang kepada ahli warisnya, abi teh kapungut teh harus sametan dia bade mayarkeun. Tah kan gitunya. Kalau sudah tidak ada ahli warisnya bagaimana? Sudah tidak ada sanak, tidak ada putranya, datanglah kepada siapa? Kepada qadhi atau hukum. Ya. Atau datang kepada tokoh agama, para alim ulama. Pak Kiai abdi teh kampungur teh ngadamel dosa kasihan, tapi jalmina tos teu aya, keluargana tos teu aya. Tapi abdi teh ieu teh masalah materi abdi teh bade mayar ieu dipasihkeun. Insyaallah oleh
oleh tokoh agama tadi akan dipakai untuk kemaslahatan umat. Ya, dipakai untuk kemaslahatan umat, disedekahkan ke masjid, dibelikan apalah untuk bermanfaat supaya ngalir pahalanya kepada orang yang bersangkutan. Itu Bapak-bapak, alhamdulillah jam 6 lebih 4 menit ya. Baru membahas terkait tadi amalan zohir ya atau amalan lahiriah ya. Ada 3 amalan yaitu taubat. Ya, ada berikutnya sisi berikutnya takwa, ada istiqomah. Taubat tadi sudah dirincikan. Ya pasti banyak kekurangannya ya, dirincikan, tapi insya Allah nanti di lain kesempatan kita ulas kembali. Insya Allah PR kita ke depan kalau panjang umur kita akan membahas masalah takwa, kemudian istiqomah. Mohon maaf apabila pembahasan ini ada kesalahan, pasti itu kebodohan dari Al-Fakir sendiri, benar haknya itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Untuk itu saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli danbin adim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa as'aluhu taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu wat tawwabur rahim. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.